Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Era Media, Yayasan Pendidikan Riyadul Ahyar. Kali ini bersama saya Ismail Ahmad. Dan kali ini saya akan membaca sebuah cerita dalam kitab An-Nawadir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayah fi Fadlil Ilmi wa Hubbi Ahlihi. Ini menceritakan mengenai keutamaan ilmu dan kecintaan kepada ahlul ilmi. Hukiya anna Ka'bal Ahbar radhiyallahu anhu qala innallaha yuhasibul abda fa idza rajahat sayi'atuhu ala sanatihi ya'muru bihi ilan nar fa idza dhahabu bihi ilaiha yaqul Allahu ta'ala li Jibril adrik abdi was'alhu hal jalasa fi majlis alimin fid dunya fa aghfiru lahu bi syafaatihi fa yas'aluhu Jibril fayaqulu Jibril ya Rabbi innaka alimun bihali abdika annahu qala la fayaqulu salhu hal habu aliman fayaqulu la fayaqulu salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin yaqulu la fayaqulu salhu hal sakana fi sakanati fiha alim fayaqulu la fayaqulu salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin au nasabuhu nasab alimin fayaqulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah dari Ka'bul Ahbar radhiyallahu an. Beliau menceritakan anallahu yuhasibul abda fa idza rajat sayi'atuhu ala sanatihi amru bihi ilanar. Kelak di hari kiamat Allah akan menghisab atau menghitung amal seluruh hamba-hambanya, seluruh manusia. Maka ketika amal keburukan dari seorang hamba itu melebihi dari amal kebaikannya, atau amal keburukannya itu surplus dan amal kebaikannya itu defisit, maka Allah akan memerintahkan orang itu, hamba itu untuk pergi ke neraka. Fa'idha dhahabu bihi ilaiha yaqul Allahu ta'ala li Jibril adrik abdi was'aluhu hal jalasa fi majlis alimin fid dunya fa'aghfiru lahu bi syafaatihi. Ketika orang-orang itu hamba-hamba yang amal keburukannya melebihi dari amal kebaikannya itu pergi ke neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril temukan hamba-hambaku, temui hamba-hambaku. Apakah di antara mereka yang pergi ke neraka itu ada orang yang pernah duduk dalam majelis seorang alim atau ikut ngaji? Kalau bahasa sekarang mungkin ikut ngaji. Apakah ada di antara hamba-hamba itu yang pergi ke neraka itu, yang amal keburukannya melebihi dari amal kebaikannya itu? Apakah ia pernah ngaji bersama orang alim? Apakah dia pernah ngaji? Fa'aghfirullahu bi syafaatihi. Jika memang dia pernah ngaji kepada orang alim, maka saya akan memberikan ampunan saya dengan syafaat atas nama syafaat orang alim itu, dengan pertolongan atau syafaat orang alim itu. Maka bertanyalah Jibril kepada orang-orang yang sudah dihisab dan hendak pergi ke neraka itu. Malaikat Jibril menanyakan apa yang telah Allah perintahkan. Apakah di antara kalian ada yang pernah ngaji selama hidup di dunia? Fayaqulula. Mereka menjawab tidak ada. Kami tidak ada yang pernah duduk fi majlis alimin, dalam satu majelis bersama orang alim. Saya tidak pernah duduk. Ini keterlaluan kan ya. Ya, orang hidup selama seumur hidup tidak pernah ikut ngaji, itu kan rasanya kok hal yang sangat tidak lumrah. Sedangkan untuk pengajian di Indonesia sendiri kan, kita sendiri kan ada paling tidak minimal itu kan ada Maulid Nabi, ada Rajabiyah, terus ada peringatan pengajian-pengajian yang lain. Itu kan pengajian yang sifatnya umum. Terus kemudian pengajian-pengajian kita bisa temui tiap hari kan, itu ada. Majelis-majelis ilmu kan pasti ada. Nah ini ketika orang itu ditanya malaikat Jibril, ada yang pernah ngaji enggak selama hidup dunia? Mereka menjawab enggak ada. Fayaqulu Jibril ya Rabbi innaka alimun bihali abdika annahu qala la fayaqulu salhu hal ahabu aliman. Malaikat Jibril memberikan informasi kepada Gusti Allah. Tahu malaikat Jibril memberitahu kepada Gusti Allah.
Ya Rabbi innaka alimun bihali abdika, ya Tuhanku, ya Allah, jenengan lebih tahu tentang keadaan mereka. Malaikat Jibril melaporkan pada Gusti Allah bahwa mereka tidak ada yang pernah ngaji selama hidup di dunia. Maka Gusti Allah dawuh lagi, salhu halahabu aliman, tanyakan lagi wahai Jibril, apakah mereka mencintai orang alim? Apakah di hati mereka ada kecintaan kepada orang alim, kepada orang yang berilmu? Yaquluna, ketika malaikat Jibril menanyakan hal itu, apakah di antara kalian ada yang mencintai orang yang berilmu? Mereka menjawab, tidak ada kecintaan dalam hati kami kepada orang alim. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Gusti Allah tentang hal tersebut. Fayaqulu salhu hal jalasa alama idatin ma'alimin. Gusti Allah memerintahkan malaikat Jibril lagi untuk bertanya, apakah di antara mereka orang-orang yang tidak masuk neraka itu, apakah ada orang yang pernah duduk bersama orang alim? Ini tidak ngaji, enggak, bukan ngaji, bukan dalam konteks ngaji, tapi duduk bareng. Ya di sini apa ya? Gerungan bersama orang alim. Gerungan bersama orang alim, bareng duduk bersama orang alim. Apakah mereka ada yang pernah duduk bersama orang alim itu? Fayaqulullah, tapi jawaban mereka sama saja. Kami nggak pernah duduk sama orang alim. Jangankan duduk, wong cinta saja kami tidak punya untuk orang-orang alim itu. Ya, ini cinta saja dia tidak mencintai orang alim, apalagi untuk duduk bareng bersama orang alim. Akhirnya Allah memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril, salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin au nasabu nasab alimin. Tanyakan lagi wahai Jibril, apakah di antara hamba-hambaku yang akan ke neraka itu, apakah namanya itu ada yang sama dengan nama dari orang alim, isma alimin? Apakah ada? Ada enggak di antara kalian? Malaikat Jibril bertanya kepada orang-orang itu, ada enggak di antara kalian yang namanya sama dengan nama orang alim? Nah, ini pentingnya. Ini pentingnya kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, atau kita bisa memberikan nama itu seperti nama-nama orang alim. Kita bisa memberi nama anak kita dengan nama Muhammad, dengan nama imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam siapa lagi, kita bisa menyebutkan Anjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa memberikan nama, atau orang-orang alim yang lain. Kalau di Indonesia kita bisa banyak menemui nama-nama alim yang sudah ada di Indonesia. Kita bisa memberikan nama anak kita Hasyim As'ari, kita bisa memberikan nama anak kita Abdurrahman Wahid, kita bisa memberikan nama anak kita Saifuddin Zuhri, dan ulama-ulama lain yang ada di Indonesia. Itu artinya kita mencocokkan nama anak kita dengan nama ulama, karena itu bisa memberikan syafaat, itu bisa menolong. Ini contohnya di sini kan, Allah memberikan kepada malaikat Jibril untuk menanyakan hal itu, apakah ada di antara kalian yang namanya sama dengan nama ulama. Itu saja, namanya sama saja itu sudah bisa memberikan syafaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka menjawab nggak ada yang sama dengan namanya ulama. Namanya berarti nama-nama bukan ulama, bukan nama-nama ulama. Fayaqul salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Kemudian berikutnya Allah merintahkan malaikat Jibril lagi untuk bertanya, apakah di antara kalian ada yang mencintai seseorang yang mana orang yang kalian cintai itu mencintai ulama? Apa ada di antara kalian yang mencintai orang, kemudian orang yang kalian cintai itu adalah orang yang mencintai ulama? Fayaqulu na'am. Nah, baru ini punya jawaban. Mereka menjawab, iya, kami mencintai seseorang dan orang itu mencintai ulama. Misalnya ada orang tua yang mencintai anaknya dan anaknya mencintai ulama, itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan dari jalur anaknya yang mencintai ulama. Anak yang orang tuanya mencintai ulama itu juga bisa mendapatkan pertolongan dari jalur karena orang tuanya mencintai ulama.
Fayaqul Allah li Jibril khudh biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalik. Kemudian ketika mendapatkan jawaban iya, ada, kami mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama. Ketika mendapat jawaban yang demikian, Allah merintahkan kepada malaikat Jibril, ambil mereka wahai Jibril. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalik, karena saya sungguh telah mengampuni dosa-dosa mereka karena kecintaan mereka kepada seseorang yang seorang itu mencintai ulama. Ya. Itulah syafaat dari seorang ahlul ilmi bisa sedemikian besarnya. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih banyak menemui orang-orang alim, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu untuk sowan, untuk minta berkah, untuk bisa dekat dengan orang alim, karena dekat dengan orang alim itu akan membawa kita dekat dengan Gusti Allah. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kisah tersebut. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.